Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Secara khusus setiap kita yang pada hari ini mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya firman Tuhan akan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu apa yang baik. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya rindu setiap kita tetap tertanam dalam firman Tuhan sehingga apapun yang terjadi kita tetap kuat. Karena firman Tuhan jelas katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Tuhan mau dan berhasil dalam apa yang Tuhan perintahkan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur karena sepanjang minggu berjalan kami boleh lalui dan hari ini kami boleh ada di hari yang baru, di minggu yang baru. Kami bersyukur semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Betul badai masih ada dalam hidup kami, betul terkadang air mata suka tumpah dalam hidup kami tatkala kami menghadapi setiap pergumulan dan masalah. Tapi ketika kami mencari Tuhan dan kebenarannya, maka kami dapatkan kekuatan, kami dapatkan penghiburan, kami dapatkan pengharapan sebab kami percaya orang yang datang kepada Tuhan Yesus tidak pernah dikecewakannya. Karena itu pagi hari ini kami datang merendahkan diri di depan Tuhan. Kami rindu membuka hati kami, menyendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan di mana dalam sebuah keadaan kita tetap harus bersyukur dan tetap harus setia untuk selalu memuji Tuhan. Keadaan ini dialami oleh seorang yang bernama Ayub, saudara dikasih dalam Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah pribadi yang baik. Ayub takut akan Tuhan, Ayub jujur, Ayub saleh, Ayub menjauhi kesalahan. Itu sebabnya Ayub mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami ujian yang Tuhan izinkan. Apa maksudnya? Dengan kata lain, kalau kita lihat kehidupan Ayub, seseorang yang hidup takut akan Tuhan, bukan berarti semua berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudaraku. Ada kalanya masa-masa sukar menghampiri hidup kita. Ada kalanya Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan pergumulan. Sekalipun kita udah lakukan bagian kita dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Tapi kalau Tuhan mau memurnikan seseorang, maka itu yang akan Dia buat. Dan kalau yang Dia buat itu terjadi dalam hidup kita, maka kita percaya itu sungguh mendatangkan kebaikan dan kedahsyatan dalam kehidupan kita. Tapi itu tidak terjadi, itu dialami oleh Ayub. Dan istrinya Ayub, saudara dikasih dalam Tuhan, mengatakan sebuah perkataan untuk mengajak suaminya, yakni Ayub ini untuk pergi meninggalkan Tuhan. Nah, coba perhatikan dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. Nih, lihat saudara dikasih dalam Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara dikasih dalam Tuhan secara khusus. Istri-istri, kalau suamimu lagi dibentuk, suamimu lagi mengalami pergumulan, suamimu lagi mengalami masalah, doakan, rangkul, kuatkan, teguhkan hatinya. Karena istri-istri Alkitab katakan adalah sebagai penolong. Iya kan, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya jangan sama seperti istri seorang yang bernama Ayub, yang hanya mau menerima apa yang baik. Sehingga ketika dibentuk, dimurnikan, diproses, diuji, dia bilang, sudah tinggalkan Tuhan Allahmu. Ngapain lagi engkau menyembah Dia? Allahmu gak bisa tolong. Ini kalau pakai bahasa saya sehari-hari, saudaraku. Ngapain lagi nyembah Tuhan Allahmu? Dia gak bisa tolong engkau, Dia gak bisa menyembuhkan engkau. Ngapain lagi masih bertekunkah engkau pada Allahmu? Iya kan? Tapi Ayub, dahsyat saudara. Dia punya pendirian, dia punya pegangan sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami. Dia punya pendirian yang kuat.
Dia bilang begini sama istrinya, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara perhatikan. Berarti ada kalanya Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita dalam kehidupan ini. Bisa saja terjadi. Apalagi kita tahu di masa-masa pandemik ini, semua bisa terjadi di luar kendali kita. Tapi ini yang izinkan saya mengingatkan hal ini, semua tetap ada dalam rencana Tuhan yang besar. Semua tetap ada dalam campur tangan Tuhan yang luar biasa. Bagian kita adalah percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya Ayub berani memperkatakan, masa kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Kalaupun yang buruk Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya tahu itu pun mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Kalaupun sampai saya difitnah, saya sudah setia ikut Tuhan, itu pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Sekalipun usaha saya dirugikan oleh orang-orang lain yang tidak takut akan Tuhan, tapi saya percaya itu semua mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Apapun yang Tuhan Allah kita buat, sungguh itu merupakan kebaikan. Dan itu terbukti ketika Ayub lolos, Ayub selesai masa-masa ujiannya, maka Alkitab mencatat Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat dari sebelumnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kerinduan Tuhan adalah memelihara hidup anak-anaknya. Kerinduan Tuhan adalah memberkati hidup anak-anaknya. Cuman seringkali Tuhan memberkati kita dengan caranya yang unik. Tuhan memakai orang-orang yang memfitnah. Tuhan memakai orang-orang yang mendidik karakter kita agar tetap sabar, agar tetap kuat. Tuhan memakai begitu banyak masalah untuk memberkati hidup anak-anak Tuhan. Bagian kita adalah tetap percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Amin saudara. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan secara khusus dalam renungan di pagi hari ini. Kalau hari-hari ini kita merasa saya seorang yang taat, saya setia sama Tuhan, saya sudah lakukan yang terbaik pendeta, tapi kenapa ini terjadi? Tapi kenapa itu terjadi? Tapi kenapa ada hal-hal yang membuat hidup saya rumit, susah, sukar dan menjalaninya? Saudara dikasih dalam Tuhan, saya ingatkan hari ini, setiap hamba-hamba Tuhan yang tercatat kisahnya dalam kehidupannya, di dalam kebenaran firman Tuhan, pernah mengalami masa-masa sukar. Ayub, siapa Yusuf juga pernah, siapa Daud juga pernah, siapa Mordekai juga pernah, saudara dikasih dalam Tuhan, Esther juga pernah mengalami, bahkan Abraham keluar dari tanah hal-hal yang baik, keluar dari rumahnya, mengalami pergumulan, tapi Tuhan sertai, keluar dari masa zona nyamannya, tapi Tuhan memberkati kehidupannya. Ini yang saya bilang, masa-masa sukar boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi Tuhan bisa pakai segala sesuatunya itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, sehingga tergenapi firman Tuhan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Doa saya menyertai setiap kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena kami bersyukur apapun yang Tuhan buat dalam hidup kami sungguh teramat baik. Mungkin hari ini kami belum mengerti kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi, kenapa hal ini menimpa kami, kenapa hal itu menimpa kami. Tapi hari ini kami dibekali oleh firman Tuhan. Masakan kami hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Lalu kami bersyukur, sedangkan ketika Tuhan membentuk kami dengan proses yang buruk yang menimpa kami, lalu kami mengeluh dan bersungut-sungut, hari ini kami mau memutuskan untuk tetap selalu bersyukur karena kami percaya Allah turut bekerja untuk segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau hari-hari ini mereka mulai tawar hati oleh karena pergumulan yang mereka hadapi. Kalau ada hari-hari ini dari umat Tuhan yang mulai kendor imannya, kerajinannya, oleh karena satu dan lain hal menimpa hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus sehingga iblis tidak mendapatkan kesempatan atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka mengalami dan menyadari kuasa Tuhan tetap terjadi sekalipun mereka ada dan hidup di masa-masa yang sukar. Doa hamba menyertai mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetap setia. Karena kita mengerti apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, semuanya mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita.